Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi pada acara Ngopi yang saat ini memasuki tayangan yang ketujuh dari saya. Nah, seperti yang kita ketahui saudara-saudara, sesuai tahun gerejawi, besok adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya kita memperingatinya, merayakannya dalam sebuah ibadah bersama, tetapi kali ini kita akan melakukannya secara online. Nah, pada acara ngopi saat ini kita akan membahas sekitar peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus, terutama sikap para murid yang tetap melihat ke langit. Mengapa mereka tetap melihat ke langit sekalipun Tuhan sudah menghilang dari penglihatan mereka? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab. Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul pertama pasal pertama ayat 6 sampai dengan 11. Nah, sebelum kita membaca mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Engkau membuka hati pikiran, berikanlah pencerahan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami pesan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di dalam perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pemuda yang mendapatkan durian runtuh, artinya rezeki mendadak. Seorang kakek yang kaya raya telah akan mewariskan seluruh hartanya kepadanya setelah ia melakukan seleksi ketat dari banyak pemuda yang kira-kira cocok untuk menerima warisannya. Nah, singkat kata saudara-saudara, pemuda ini adalah calon seorang yang menjadi mendadak kaya raya. Ia merasa bahagia sebab sebelumnya ia hanya seorang pemuda miskin dan ia tidak pernah bermimpi sama sekali untuk menjadi seorang kaya. Nah, harta termahalnya yang dimilikinya hanyalah sepeda tua peninggalan almarhum ayahnya. Nah, membayangkan akan memperoleh warisan yang banyak, maka ia mulai menyusun banyak rencana. Kalau saya punya duit, saya ingin memberi persepuluhan kepada gereja. Ia juga membayangkan ingin bangun rumah
lengkap dengan kolam renang, lengkap dengan peralatan, perabotan yang mewah. Ia juga pengen beli mobil, ia juga pengen menikah dengan pujaan hati, dan segalanya. Nah, kira-kira begitulah menjadi orang kaya baru. Segala keinginan yang sebelumnya hanya sebagai angan-angan, kini ia akan wujudkan segera. Maka saat yang dinantikan itu tiba, ia dipanggil oleh kakek tua. Kakek tua itu untuk serah terima warisan di depan notaris. Setelah semuanya beres, ia mengucapkan terima kasih kepada sang kakek. Dan sang kakek itu berpesan, bersenang-senanglah dan tetaplah jadi orang yang baik. Ia menyanggupi pesan sang kakek, lalu ia berpamitan. Nah, tujuan pertama pemuda itu adalah ATM, anjungan tunai mandiri. Ia kaget campur bahagia saat melihat saldo di tabungannya yang begitu banyak. Lalu ia pikir-pikir kira-kira berapa untuk mengambil, dan yang ia pikirkan saat itu adalah hanya mengambil 10 juta, lalu bergegas pergi ke toko pakaian. Ia ingin pertama-tama orang melihatnya berpakaian yang layak, seperti orang yang punya duit. Tetapi karena terburu-buru, saudara-saudara, ia tidak begitu memperhatikan terap anak tangga yang dinaikinya. Maklumlah ia begitu senang karena baru pertama kali pegang uang sebanyak itu. Nah, karena buru-buru, ia terjatuh. Uang yang dibawanya berhamburan di lantai, berserakan di mana-mana. Ia berusaha untuk bangun. Dan saat ia ingin mengumpulkan uang-uang itu, ternyata semuanya sudah menghilang tak kemana. Ia merasa aneh, sebab ternyata yang ada hanyalah bantal guling yang lusuh. Dan ia berada di lantai, tidak lagi di ranjang. Rupanya ia baru tersadar dari mimpi yang indah menjadi seorang kaya raya setelah terjatuh dari ranjangnya. Nah, saudaraku, bermimpi itu indah, sungguh menyenangkan. Betul nggak? Bermimpi bisa melepaskan kepenatan dari beban hidup yang berat. Tetapi saudara-saudara, sekedar bermimpi bisa mengabaikan kenyataan sebenarnya yang sedang kita hadapi. Bermimpi atau berhayal bisa membuat kita lupa pada tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, rupanya para murid ini demikian. Saat mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, salahkah mereka bermimpi kehidupan yang aman, sejahtera, dan gemari pahlawan Cinawi? Atau mereka punya alasan yang kuat untuk bermimpi seperti itu? Sudah cukup lama sejak dijajah Romawi, hidup mereka begitu susah, baik secara ekonomi maupun sosial. Dan ironisnya, saudara-saudara, Herodes yang adalah pemimpin mereka saat itu malah jadi boneka Romawi yang semakin memperberat hidup mereka dengan pajak yang berlipat ganda, dan mereka tidak peduli keadaan rakyat. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka kemudian bermimpi ketika Tuhan naik ke sorga. Mimpi yang disampaikan kepada Tuhan. Mereka bermimpi seperti itu karena percaya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan mampu melakukan apapun secara instan. Jadi menurut mereka bukan perkara sulit. Bila Tuhan menghendaki, maka terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Nah, karena mimpi itulah, sekalipun Tuhan sudah menghilang dari penglihatan mereka, tetapi mereka tetap melihat ke langit.
membayangkan, berangan-angan, berhayal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka baru tersadar ketika ada dua orang berpakaian putih menegur dia. Kita baca ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti para murid di tengah keadaan kita mengalami pandemi COVID-19 saat ini, kita pun ingin segera terbebas dari beban krisis hidup yang sedang kita hadapi. Kita ingin segera terjadi recovery kehidupan. Kita ingin hidup normal kembali. Kita ingin melakukan segala kegiatan dan ini dan itu. Dan terutama saudara-saudara, kita terbebas dari krisis, dari masalah, dari beban hidup. Ibaratnya kita bermimpi ingin meraih bintang di langit secara instan. Kita ingin ini dan itu. Kita bermimpi. Apakah keliru? Tidak, saudara-saudara. Saya yakin setiap orang mendambakan. Tetapi seperti para murid yang baru tersadar ketika ada dua orang yang menegurnya. Teguran itu mengingatkan mereka untuk segera kembali kepada kenyataan. Bahwa di tengah krisis Tuhan tetap menghendaki kita pada tanggung jawab. Bahwa di tengah kesulitan ada tantangan dan kesempatan yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kembalinya Tuhan ke sorga, ia kembali ke posisinya semula, yang di dalam pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap minggu diistilahkan sebagai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, kata duduk di sebelah kanan ini hanyalah sebuah bahasa kiasan yang sebetulnya mempunyai arti bahwa ia kembali kepada kemuliaannya. Ia kembali memegang tampuk kekuasaan atas alam semesta ini setelah mengalami segala bentuk penderitaan, mengalami kematian, dan ia bangkit. Nah, Paulus menggambarkan kemuliaan Tuhan itu dengan sangat baik, yang ia tuliskan di Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara, Tuhan yang sudah berada di sorga sejak kenaikannya itu sebelumnya berpesan bukan hanya kepada para murid tetapi kita juga, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 di sana disebutkan, tetapi kamu, saya ulangi lagi, tetapi kamu, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bermimpi itu sah-sah saja. Itu bukan dosa. Seringkali mimpi bisa menjadi daya dorong kita untuk berbuat dan berusaha untuk lebih keras, lebih baik dari sebelumnya.
Namun bermimpi saja tidak cukup ketika kita hanya berdiam diri. Kita harus ingat untuk mewujudkan mimpi, ada hal yang harus kita lakukan, dan Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita semua, yaitu menjadi saksi Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, saksi yang seperti apa? Ya, kita menjadi saksi atas segala apa yang telah Tuhan buat dan tunjukkan selama ia berada di dunia. Ia datang ke dunia tidak lain karena kasihnya kepada manusia. Ia rela menderita bahkan berdarah-darah sampai mati secara hina. Itu tidak lain karena kasihnya kepada manusia. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau pikir-pikir, introspeksi diri, siapa sih kita ini sehingga Tuhan bersedia melakukan semua kesusahan dan penderitaan? Bukankah kita ini manusia penuh dosa? Bukankah kita selalu menyakiti hatinya dengan segala pemberontakan kita? Mengapa ia mau peduli? Mengapa ia begitu mengasihi kita? Nah, jawabannya saudara-saudara, dia melakukan semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ingat di jemaat Roma, Paulus pernah menulis Roma 5 ayat 7 dan 8, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Saya ulangi lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Tuhan begitu mengasihi kita, maka semestinya kita juga menjadi saksi atas kasih-Nya di dunia ini. Kita hidup kita adalah saksi atas cinta kasih kita. Kita tahu dunia ini, saudara-saudara, penuh dengan orang-orang yang kering kasih. Lihatlah sekarang orang tidak malu lagi untuk mengumbar kemarahan dan dendam. Orang tidak lagi untuk berpikir ulang ketika menyebar berita hoaks tentang orang lain. Orang begitu mudahnya menjatuhkan pihak lain dengan berita yang tidak benar. Orang begitu mudahnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kita ikuti gaya hidup orang seperti sekarang ini, lalu bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi kasih dan kebenaran? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita pun perlu mengingat panggilan kita untuk menjadi saksi cinta kasih. Di tengah kesulitan saat ini, selalu ada tantangan, ada kesempatan untuk kita tanggung jawab dengan cinta kasih dari Tuhan. Nah, demikian renungan kita saat ini. Kiranya bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudara-saudara, untuk menutupnya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di tengah situasi kesulitan saat ini, jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang begitu egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi ada orang-orang di sekitar kami juga yang membutuhkan perhatian. Paling tidak, sapaan melalui media sosial memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar kami bersama-sama bisa melewati situasi krisis yang tidak mudah untuk kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya pada saatnya badai pasti berlalu, dan kami hidup berdamai dengan corona. Kami bisa belajar untuk hidup lebih sehat, lebih memikirkan kesehatan kami dan juga orang-orang di sekitar kami, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang penuh cinta kasih. Situasi saat ini justru
menjadi sebuah permenungan bagi kami. Betapa indahnya sebuah kesehatan, bukan sekedar diri sendiri, tetapi juga kesehatan orang-orang di sekitar kami, dengan tidak menularkan ataupun tertular. Terima kasih Bapa, kami ingin berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan acara ini, dan dimanapun mereka berada, Tuhan memperhatikan mereka satu persatu di dalam keadaan mereka. Bagi yang sedih, Tuhan hibur. Bagi yang berduka, Tuhan kuatkan mereka. Bagi yang sedang bergumul, Tuhan menjadi teman yang setia bagi mereka. Bagi setiap orang tua dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka. Bagi yang sakit, Tuhan jamah, berikanlah kesembuhan dan pemulihan melalui obat-obatan dan cinta kasih dari keluarga. Untuk segala hal Tuhan, kami belajar mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan tetap percaya Tuhan yang penuh kuasa mampu menyatakan segala sesuatu. Tetapi kami juga tidak lupa akan tugas dan tanggung jawab kami, tidak terlena dengan mimpi, tetapi ada kenyataan yang harus kami hadapi, kami hidupi, kami tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.